Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran PABP dan Bina Akhlak Muslim SMP IT Al Yasmin Bogor. Bismillah. Ini adalah materi PABP kelas 7, 8, dan 9. Jangan lupa sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu dan simak pembelajaran ini sampai selesai. Karena di akhir nanti ada pertanyaan untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan cara menjawabnya nanti di deskripsi video ini silahkan diklik linknya dan isi. Berikut nanti Bapak sertakan link Google Formnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas iman kepada malaikat. Ini adalah tema untuk kelas 7. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui semuanya ada 10. Yang pertama ialah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan yang terakhir yang ke-10 adalah Ridwan. Makna iman kepada malaikat. Menurut Profesor Quraish Shihab, secara bahasa malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata malaikatun, yang mana kata malaikatun diambil dari kata malaka, makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaka berasal dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Sedangkan pengertian malaikat secara istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya, sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Lalu apa maksud dari iman kepada malaikat? Maksud dari iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain, yang mana pengertian dari fardu ain adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dalil beriman kepada malaikat diantaranya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Di antara dalil lain yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat yaitu surat An-Nisa ayat 136. Silahkan dibaca ayatnya.
Begitu pula hadis Rasul yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang lelaki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa iman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, pertemuan dengannya, dan hari kebangkitan di hari akhir." Begitupun hadis Rasul yang menjelaskan tentang penciptaan malaikat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Silakan dibaca hadisnya. Berikut adalah nama-nama dan tugas malaikat beserta dalil-dalil. Silakan dibaca. Selanjutnya adalah sifat-sifat malaikat. Yang pertama, sifat malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, selalu meminta ampunan bagi orang yang beriman. Yang kelima, selalu berdoa untuk hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Yang selanjutnya, sifat malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat malaikat yang selanjutnya tidak memiliki nafsu, seperti tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat malaikat tidak berjenis kelamin. Berikut adalah perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang mana yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari sari mati tanah. Yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib. Jin juga itu adalah makhluk gaib, tetapi manusia makhluk yang terlihat mata, artinya kasat mata. Yang ketiga, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, sedangkan jin ada yang patuh dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sifatnya seperti manusia, jin itu ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sedangkan jin makan dan minum dan tidur seperti manusia. Yang kelima, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Sedangkan jin dan manusia mempunyai nafsu. Dan yang keenam, pikiran dan hatinya malaikat itu selalu jernih dan lurus. Sedangkan jin dan manusia, pikiran dan hatinya berubah-ubah. Kadang jernih, kadang juga lurus. Kadang ada yang lurus terus, kadang ada yang jernih terus, kadang juga ada yang tidak jernih, kadang juga ada yang tidak lurus.
Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Yang ketiga, silakan dibaca. Yang keempat, kelima, keenam, 7, dan seterusnya. Berikut adalah 20 hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran kelas 7 dengan tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya adalah yaitu materi pembelajaran PABP kelas 8. Kita akan mempelajari yaitu bab 9 dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan dibaca dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu perilaku menghormati dan mematuhi guru. Jadi Bapak tidak bisa record semua karena memang kita juga begitu banyak pembelajarannya digabung. Jadi untuk materi kelas 8 di slide yang terakhir adalah perilaku menghormati dan mematuhi guru. Berikut adalah perilakunya. Silakan dibaca. Sampai di sini materi PABP untuk kelas 8. Slide selanjutnya adalah materi PABP untuk kelas 9. Adapun materi PABP kelas 9 yaitu kita akan mempelajari bab 9 dengan tema mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Silahkan dibaca sampai slide akhir. Karena ini nanti Bapak di akhir